Saudaraku, pada hari ini saya mau mengajak saudara belajar dari Amsal 24 ayat 17 dan 18. Jangan bersuka cita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok, supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa sering kita melihat orang mentertawakan orang lain yang sedang jatuh. Bahkan dia bersuka cita, berpesta pora, mensyukuri. Bahkan kadang-kadang orang tua tanpa sadar dengan latah mensyukuri anaknya yang sedang mendapat musibah kecil. Misalnya dari tadi anaknya disuruh cuci piring, tapi tidak mau. Lalu tiba-tiba anaknya terus bermain, jatuh. Bibirnya pecah. Orang tuanya bilang, nah tuh syukurilah. Dari tadi kamu tidak mau dengar apa kata mama. Tuhan bilang jangan saudaraku, jangan seperti itu. Mengapa? Satu, karena hal itu jahat di mata Tuhan. Supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat. Tuhan berkata, kamu jahat kalau mensyukuri sekalipun musuhmu jatuh. Kamu jahat. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita memiliki prinsip hidup yang benar di dalam Tuhan. Tidak mensyukuri kalau musuh kita sedang jatuh. Yang kedua saudaraku, mengapa kita tidak boleh bersuka cita ketika musuh kita sedang jatuh ataupun beria-ria? Karena mereka sedang menderita, saudaraku. Bukankah firman Tuhan berkata, menangislah dengan orang yang menangis, tertawalah dengan orang yang tertawa. Sekalipun mereka musuh kita, tapi semestinya kita tidak tertawa ketika orang lain menangis. Dan yang ketiga, saudaraku, mengapa kita tidak boleh bersuka cita sekalipun musuh kita? Tetapi kalau dia sedang mengalami musibah, kejatuhan, kebangkrutan, kemalangan. Yang ketiga adalah supaya engkau pun tidak mengalami hal yang sama saat Tuhan mengizinkanmu jatuh. Engkau tidak juga ditertawakan oleh orang lain. Bukankah dalam hidup ini musim akan selalu silih berganti? Hari ini mungkin giliran mereka, belum tentu minggu depan giliran kita. Dan bukankah dalam hidup ini sering sekali berlaku hukum tak bertuai? Kita perlu hati-hati saudaraku. Kalau kita tidak ingin ditertawakan, diejek, disyukuri orang lain ketika kita jatuh, bangkrut, sakit, bermasalah, maka kita pun tidak melakukan hal yang sama terhadap orang lain. Ingat, kalau kita mensyukuri orang lain waktu dia jatuh, sekalipun mereka itu musuh kita. Pertama, Tuhan berkata kamu jahat. Yang kedua, kita tidak melakukan firman Tuhan yang berkata, menangislah dengan orang yang menangis. Mereka sedang menderita, jangan ditertawakan. Dan yang ketiga, supaya engkau pun ketika jatuh, tidak ditertawakan orang lain. Sebab berlaku hukum tak bertuai dalam hidup ini. Dan yang keempat adalah ketika musuhmu jatuh, justru engkau mengulurkan tangan, bukan mentertawakannya, tapi malah memberikan bantuan, bukan mensyukurinya, tapi menangis bersama-sama. Mengapa? Supaya mereka mengenal Allah yang engkau sembah. Supaya mereka mengenal kasih Kristus yang sudah mengubah kehidupanmu. Pelajaran ini penting sekali, terutama dalam hidup hari-hari ini, di mana manusia semakin mencintai dirinya sendiri, semakin egois. Mari saudaraku, menjadi orang yang berbeda. Saya baca sekali lagi. Jangan bersuka cita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita untuk menghidupi firman Tuhan ini. Shalom.